Shalom kekasih-kekasih Tuhan, selamat pagi. Firman Tuhan di dalam kitab Ayub pasal yang ke-42, ayat yang ke-10 berkata, "Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu." Kekasih-kekasih Tuhan, pada umumnya setiap orang mengira bahwa doa dan seruan mereka kepada Tuhanlah yang membuat Tuhan memulihkan keadaan mereka. Doa dan seruan mereka yang meminta agar Tuhan memulihkan mereka, itulah alasan satu-satunya Tuhan mengulurkan tangannya untuk menolong dan mengubah keadaan mereka menjadi lebih baik. Mereka pun mengira, kekasih-kekasih Tuhan, bahwa tangisan mereka yang penuh harap dan iman yang mereka tumbuhkan di dalam hati mereka telah menjadi satu-satunya alasan Tuhan menggerakkan hati dan tangannya untuk melakukan sesuatu bagi mereka, sehingga keadaan mereka bisa pulih dan dipulihkan kembali. Dan kekasih-kekasih Tuhan, tidak tertutup kemungkinan barangkali selama ini kita pun beranggapan seperti mereka. Dan karena itu, ketika kita ada di dalam penderitaan dan kesukaran serta pergumulan yang berat, kita hanya memilih satu jalan saja, yaitu semata-mata berseru dan berdoa dengan tangisan penuh harap kepada Tuhan, agar Tuhan menyelesaikan dan melenyapkan kesukaran, penderitaan, dan pergumulan kita tersebut. Kekasih-kekasih Tuhan, melalui ayat bacaan kita pagi ini, belajar dari Ayub, Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa ada satu jalan yang lain yang bisa kita pilih untuk keluar dari kesukaran, penderitaan, dan pergumulan kita. Dan jalan serta pilihan tersebut sangat berkenan kepada Tuhan, yaitu berdoa terlebih dahulu untuk kebaikan orang lain lebih daripada kebaikan kita sendiri. Tuhan menghendaki agar di dalam kesukaran, penderitaan, dan pergumulan kita justru berdoa untuk orang lain agar Tuhan memulihkan keadaan mereka. Kekasih-kekasih Tuhan, Ayub di dalam penderitaan dan kesukarannya yang sangat berat dan besar tetap memberikan hati dan waktunya untuk sahabat-sahabatnya. Kesukaran, penderitaan, serta pergumulannya tidak membuatnya lupa dan abai melakukan tugas dan panggilannya sebagai anak Tuhan, yaitu mengasihi orang lain dan mengusahakan yang terbaik terjadi atas kehidupan mereka. Kesukaran, penderitaan, dan pergumulannya tidak membuatnya hanya fokus pada dirinya sendiri, apalagi hanya fokus pada kesukaran, penderitaan, dan pergumulan tersebut, bagaimana agar diselesaikan oleh Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, penderitaan, kesukaran, dan pergumulan seperti apakah yang sedang melanda hidup kita hari ini? Adakah kita dilanda oleh kesukaran, penderitaan, dan pergumulan yang berat atau bahkan sangat berat? Saudaraku sekalian, seberat apapun kesukaran, penderitaan, dan pergumulan kita, kiranya tidak membuat kita hanya fokus kepada diri kita sendiri, dan kiranya juga tidak membuat kita melupakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai gembala bagi sesama kita. Kiranya di dalam penderitaan, kesukaran, dan pergumulan kita seberat apapun itu, kita tetap memberikan hati kita untuk berdoa bagi orang lain dan bagi sahabat-sahabat kita yang lain. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.